Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menyampaikan pihaknya menerima 776 aduan dugaan pelanggaran pemilu 2024 dari seluruh wilayah di Indonesia yang merugikan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak 11 Februari sampai per hari ini dan dikumpulkan dari 800.000 lebih TPS di seluruh provinsi tanah air. Dari 776 jumlah aduan, dijelaskan Habib ada 3 kategori, yang paling banyak yaitu aduan terkait intimidasi terhadap calon pemilih. Terdapat sekelompok orang semacam supporter untuk mengintimidasi calon pemilih di TPS. Selanjutnya ada aduan terkait surat suara yang sudah tercoblos sebelum waktu pencoblosan. Kemudian terdapat selisih atau penggelembungan suara antara data saksi, sirekap, dan data penyelenggara. Ya, khusus di masa tenang sampai dengan saat ini ya, di masa tenang saat pencoblosan dan saat rekapitulasi, kami sudah menerima setidaknya 776 aduan ya. Aduan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang intinya adalah dugaan pelanggaran pemilu yang menimbulkan kerugian kepada kami. Ada 3 variasi besar. Yang pertama yang terbanyak dilaporkan ke kami adalah dugaan intimidasi ya kepada calon pemilih ya. Jadi di TPS itu berkumpul sekelompok orang yang seolah-olah mengintimidasi warga memilih sesuai dengan sekelompok orang tertentu, semacam supporter. Itu banyak sekali kami dapati. Di sisi lain, terkait advokasi, TKN Prabowo Gibran sudah mempersiapkan tim menghadapi gugatan dari paslon lain terkait dugaan kecurangan pemilu, baik di Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi atau MK. Habibur Rahman mengungkapkan tim TKN Advokasi Prabowo Gibran nantinya akan diisi oleh anggota TKN dan tambahan dari para profesional di bidangnya, antara lain mantan penyelenggara pemilu dan mantan jaksa di MK. Lebih lanjut, Habibur Rahman menjelaskan ada 3 variasi aduan dugaan pelanggaran pemilu yang telah dilaporkan. Yang pertama, dugaan adanya intimidasi kepada para calon pemilih saat di TPS. Yang kedua, Habibur Rahman, aduan dugaan pelanggaran pemilu terkait surat suara tercoblos kepada paslon tertentu. Dia bilang kasus tersebut banyak terjadi di seluruh Indonesia. Lalu, yang ketiga, terkait adanya selisih dari perhitungan suara dengan KPU. Namun begitu, banyak kasus yang tidak semuanya dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia. Nah, yang ketiga ya, soal penghitungan ya. Terjadinya selisih antara yang dicatat oleh tim dengan yang yang dimiliki oleh penyelenggara. Nah, kasus-kasus tersebut tidak semuanya kita sampaikan ke Bawaslu, ada yang sudah selesai, ini kita masih terus inventarisir. Nah, teman-teman, yang terbaru ya adalah terjadinya 2 tindak pidana penganiayaan ya, terkait pemilu presiden dan wakil presiden, di mana korbannya adalah tim kami, tim paslon 2 ya. Yang pertama, Edianto Simatupang yang merupakan relawan pasangan Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 03 Kelurahan Padang Masyang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Edianto Simatupang mengalami luka parah di bagian mata sebelah kiri dan sejumlah memar di sekujur badan akibat penganiayaan tersebut. Edianto Simatupang harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Pandan. Yang kedua, saksi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penganiayaan saat penghitungan surat suara ulang di kantor camat Sirandorung. Mungkin namanya nanti bisa dicek ya, saya
Siran Dorung, Ya. itu aja sekali. Siran Dorung. Oke. Saksi Prabowo Gibran atas nama James Nahampun mengalami luka serius di bagian muka akibat menghadiri penghitungan surat suara ulang ya, PSU, buka kotak PSU itu, yang berlangsung di kantor Kecamatan Sirandorung Selasa 20 bulan 2 tahun 2024.